Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Aksya dengan NIM E1A1230440. Akan membawakan tugas mata kuliah rekayasa penyehatan lingkungan. Baik, langsung saja kita ke bab pertama, bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Pengelolaan wilayah pesisiran atau Integrated Coastal Zone Manajemen ICZM merupakan upaya atau usaha dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya wilayah pesisiran dengan mengintegrasikan semua aspek dalam wilayah pesisiran dengan tujuan memanfaatkan, menjaga, memelihara lingkungan untuk pembangunan yang berkelanjutan. Wilayah pesisiran merupakan wilayah peralihan antara wilayah daratan dan lautan. Wilayah daratan dibatasi oleh wilayah daratan yang masih dipengaruhi oleh aktivitas laut marin seperti angin laut, pasang surut, intrusi air laut, penerobosan air laut, dan batas perubahan vegetasi. Wilayah lautan dibatasi oleh wilayah kerah laut yang mencakup bagian atau batas terluar dari wilayah perairan benua kontinen shelf, memiliki ciri perairan yang masih dipengaruhi oleh aktivitas alami atau manusia. Hasil dari aktivitas ini yaitu sedimentasi dan pencemaran. Identifikasi potensi sumber daya yang ada di wilayah pesisiran dapat diidentifikasi berdasarkan karakteristik fisik, biologi, dan sosial budaya. Madagaskar merupakan negara berupa pulau terbesar keempat di dunia yang terletak di Samudra Hindia bagian barat daya dengan total luas permukaan sekitar 594 km. Negara ini memiliki populasi penduduk sekitar 23.065 penduduk dan sekitar 80% penduduk hidup di daerah pedesaan. Sebagian besar wilayah Pulau Madagaskar jarang dihuni. Hal ini terlihat dari kepadatan penduduk rata-rata sekitar 32 jiwa per kilometer. Sebagian besar penduduk Madagaskar hidup di wilayah pesisir. Penduduk sangat bergantung pada pelabuhan, terutama untuk memenuhi kebutuhan hidup, komunikasi, persediaan dan ekspor produk, pertanian, kerajinan tangan, dan perikanan. Madagaskar mengandalkan sektor pariwisata sebagai sumber pendapatan utama dan memanfaatkan sumber daya hayati dari berupa tumbuhan dan spesies hewan yang unik. Dengan produk domestik bruto sekitar USD 478 per orang, harapan hidup 66,7% tahun dan tingkat pertumbuhan penduduk 3%. Madagaskar dianggap sebagai salah satu negara yang paling sedikit berkembang dan termiskin di dunia. Ditempatkan 145 dari 182 negara dalam peringkat indeks pembangunan manusia di 2009. Masyarakat Madagaskar juga tergantung pada pertanian skala kecil. Sekitar 3.000 hektar dari lahan digunakan untuk budidaya, di mana kurang dari 2.000 hektar dibudidayakan secara permanen dan hanya 484 hektar lahan pertanian irigasi. Sekitar 300 km dari total daratan adalah lahan pengembalan yang diperuntukkan untuk memelihara ternak. Bentuk lain dari penggunaan lahan di Madagaskar adalah hutan, lahan, semak, dan daerah perkotaan. Rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, pemakalah merumuskan masalah sebagai berikut. Bagaimana karakteristik tipologi wilayah pesisir di Madagaskar? Bagaimana model pengelolaan pesisir ICZM di Madagaskar? Tujuan. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka tujuan makalah ini yaitu
mengetahui karakteristik tipologi fisik wilayah pesisir di Madagaskar, mengetahui model pengelolaan pesisir ICZM di Madagaskar. Manfaat. Adapun manfaat dari makalah rekayasa penyihatan lingkungan yang berjudul tentang negara Madagaskar, yaitu dapat menambah wawasan tentang kawasan pesisir-pesisir negara besar, terutama negara Madagaskar. Bab 2. Tinjauan pustaka. Deskripsi umum Madagaskar. Madagaskar merupakan negara yang berada di sebelah tenggara benua Afrika. Negara ini berbentuk pulau yang terpisah dari daratan Afrika. Madagaskar terletak di antara garis lintang 12 bujur sangkar LS dan 26 bujur sangkar LS dan 43 BT dan 51 BT. Negara pulau tetangganya adalah wilayah Prancis, Reunion dan negara Mauritius di sebelah timur, serta Komoro dan wilayah Prancis. Mayotte di barat laut. Negara daratan terdekat adalah Mozambik, terletak di sebelah barat. Terdapat 6 provinsi di Madagaskar, yaitu Toliara, Antananarivo, Fianarantsoa, Toamasina, Mahajanga, Antsiranana. Semua provinsi memiliki wilayah pesisir, kecuali provinsi Antananarivo yang terletak di daerah pegunungan tengah Madagaskar. Iklim Madagaskar sangat bervariasi karena dipengaruhi oleh arus laut, proses atmosfer, garis lintang, dan relief. Negara ini mengalami iklim tropis dengan 2 musim, yaitu musim hujan yang panas dari bulan November hingga April dan musim kemarau yang lebih dingin dari bulan Mei sampai Oktober. Namun ada variasi yang besar dalam iklim karena elevasi dan posisi relatif terhadap angin dominan yang berlaku. Keragaman formasi geografis yang tinggi, iklim dan habitat alami menyebabkan Madagaskar memiliki diferensiasi spesies hewan dan vegetasi. Madagaskar saat ini merupakan salah satu di antara 17 wilayah Biodiversity di dunia. Madagaskar juga memiliki keanekaragaman hayati pesisir dan laut yang tinggi. Laut utama dan pantai ekosistem termasuk mangrove, terumbu karang, padang lamun, laguna, pantai berpasir, pantai kerikil dan berbatu. Bagian dalam pulau Madagaskar berupa pegunungan dan infrastruktur dan transportasi kurang berkembang, menciptakan kesulitan pembangunan ekonomi. Selain itu, lokasi negara membuatnya rentan terhadap musim hujan yang intens dan kerusakan badai yang telah mendatangkan malapetaka pada infrastruktur transportasi seperti kereta api, pelabuhan, dan bangunan selama bertahun-tahun. Pulau Madagaskar dipengaruhi oleh arus Malagasy Timur, arus Ekuatorial Selatan, dan arus Mozambik. Aliran Mesonkel menuju ke selatan di Selat Mozambik dan arus Malagasy Timur mengalir ke arah timur selatan melewati Madagaskar Selatan. Arus Ekuatorial Selatan mempengaruhi wilayah utara daerah di pulau itu. Aliran permukaan terjadi di selatan pada musim dingin dan musim panas. Data dari alat pengukur pasang surut menunjukkan adanya gelombang rata untuk pesisir barat sekitar 33,2 m, sedangkan untuk pesisir timur sekitar 0,30 meter. Suhu permukaan laut SST sedikit di atas 25 derajat Celcius, maksimum 30 derajat Celcius. Biasanya dicapai pada bulan Februari dan minimum 23 derajat Celcius pada bulan Juli. Meskipun hanya terdapat
sedikit pengamatan yang dilakukan mengenai arus pantai, namun hasil pengukuran ini yang dilakukan di pesisir barat menunjukkan adanya pengaruh pasang surut dan angin terhadap pola arus pantai. Ekosistem utama yang mendominasi pesisir Madagaskar meliputi muara terumbu karang dan rawa bakau. Hutan mangrove memiliki luas sekitar 327.000 terumbu karang hektar dan terumbu karang dapat ditemukan di sepanjang pantai dengan panjang kurang lebih 1.400 km. Lingkungan pesisir di barat daya Madagaskar secara umum adalah hutan bakau, muara lumpur, pantai terumbu karang, dan lamun. Dari 3.540 km sistem karang yang melindungi Pulau Madagaskar, mayoritas ditemukan di pantai barat yang memiliki 90% terumbu karang di pulau tersebut dan didominasi oleh hutan bakau. Sebaliknya, pantai timur didominasi oleh pantai tebing yang curam dan berbatu. Di Madagaskar, bakau umum ditemukan terutama di sepanjang pantai barat. Bakau tumbuh di berbagai kondisi lingkungan dan iklim, dibantu oleh pantai yang rendah dengan kisaran pasang surut tinggi dan pasokan air tawar di sepanjang pantai. Tegakan bakau terluas ditemukan di Mahajamba, Boy, Bombeka, Mahafai Selatan dan Salala dan Mirarano. Bakau menutupi hamparan garis pantai dengan panjang sekitar 1.000 km. Gelombang laut. Bagian selatan Madagaskar memiliki lebih sedikit hutan bakau rendah serta tidak memiliki sedimen aluvial yang dihadapkan oleh sungai. Titik terakhir yaitu sisi timur pulau. Bakau terancam oleh pengembangan daerah perkotaan, penangkapan ikan yang berlebihan, dan erosi yang disebabkan oleh penebangan pohon di daerah hulu. Beberapa daerah yang memiliki hutan bakau telah dikonversi menjadi lahan pertanian padi dan lahan produksi garam. Geomorfologi pesisir Madagaskar terdiri dari batuan sedimen. Pesisir pantai barat memiliki landasan kontinen yang luas dengan lebar sekitar 90 km. Ini ditandai dengan kehadiran muara dan terumbu karang tepi yang melemahkan energi gelombang laut, sedangkan pesisir pantai timur sangat luas dan memiliki landas kontinen sempit. Dengan beberapa muara tidak ada terumbu karang dan ombak langsung pecah di garis pantai. Geomorfologi Madagaskar yang terbagi menjadi 9 bentuk. Wilayah tengah Madagaskar didiskriminasi oleh pegunungan yang memanjang dari selatan ke utara dan terdapat gunung berapi di bagian tengah utara pulau dengan ketinggian mencapai 2.100 mdpl. Di sekeliling pegunungan terdapat zona yang merupakan zona daerah penghasil erosi dan sedimen di bagian barat. Madagaskar memiliki daerah karst yang memanjang di wilayah barat pulau. Pantai timur Madagaskar memiliki topografi yang sangat curam jika dibandingkan dengan pantai barat yang lebih landai. Karakteristik fisiografis yang kontras antara kedua daerah memiliki dampak langsung pada pola drainase dengan sungai terpanjang yang ditemukan di sisi barat pulau. Wilayah timur dicirikan oleh sungai yang relatif pendek dengan lereng yang sangat curam dan banyak air terjun. Tipologi pesisir Madagaskar. Berdasarkan klarifikasi tipologi pesisir yang dibuat oleh Shepard dalam Petik, sebagian besar pesisir Madagaskar bertipe endapan sungai. Tipe pesisir yang berbeda-beda di wilayah utara Madagaskar. Klarifikasi tipe pesisir ini diperoleh dari genesis geomorfologi yang terdapat di Madagaskar. Sebagian besar pesisir Madagaskar merupakan endapan sungai. Dapat terlihat dari geomorfologi pesisir yang memiliki pesisir berpenghalang, spit, tombolo,
dan berlaguna. Laguna merupakan air laut yang terpisah oleh penghalang berupa pasir atau karang. Pesisir yang berpenghalang adalah pesisir dengan sungai yang terdapat penghalang yang memanjang serta tidak dapat material pasir yang menuju penghalang tersebut. Spit atau sandpit adalah bar deposisi atau bentuk lahan pantai tersebut. Pantai lepas, pantai atau tepi danau. Sedangkan tombolo mirip dengan penghalang, hanya berbentuk bulat dan terdapat material pasir mengarah ke tombolo tersebut. Di pesisir utara terdapat 3 tipe pesisir, yaitu pesisir vulkanik, pesisir endapan darat, dan pesisir erosi darat. Pesisir vulkanik dicirikan dengan adanya gunung yang mengarah ke laut. Model pengelolaan pesisir, regulasi. Kedaulatan negara pantai selatan selain daratan adalah perairan pedalaman, perairan antar kepulauan jika negara kepulauan, beserta ruang udara di atas laut, dasar laut serta lapisan tanah di bawahnya. Wilayah teritorial pasir Madagaskar ditemukan berdasarkan Konferensi Perjanjian Laut PBB (UNCLOS). Kedaulatan laut teritorial ditemukan lebarnya tidak melebihi 12 mil. Laut diukur dari garis pangkal yang umumnya diatur dengan Konferensi UNCLOS. Zona ekonomi eksklusif Madagaskar juga mengacu pada Konferensi UNCLOS, yaitu 200 mil dari garis pangkal. Di zona eksklusif, setiap negara pantai mempunyai hak berdaulat dan tujuan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan mengelola sumber daya alam baik hayati maupun non-hayati di perairannya, dasar laut dan tanah di bawahnya, serta untuk keperluan ekonomi di zona tersebut seperti produksi energi dari air, arus, dan angin. Sedangkan jurisdiksi di zona ini adalah jurisdiksi membuat dan menggunakan pulau buatan. Instalasi dan bangunan riset ilmiah kelautan, perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Dalam melaksanakan hak berdaulat dan jurisdiksinya di zona ekonomi eksklusif ini, itu setiap negara pantai harus memperhatikan hak dan kewajiban negara lain. Madagaskar terkenal di dunia karena keanekaragaman hayati yang tinggi, di mana sebagian besar keanekaragaman hayati tersebut merupakan jenis endemis. Namun, lingkungannya semakin terancam karena berbagai faktor antropis dianggap cukup umum di sebagian besar negara berkembang seperti deforestasi, erosi, sedimentasi, hilangnya keanekaragaman hayati, dan kualitas air yang buruk. Madagaskar memiliki potensi sumber daya laut berupa terumbu karang yang merupakan salah satu sistem terumbu karang terbesar di dunia. Akan tetapi, terumbu karang tersebut menjadi permasalahan utama di pesisir Madagaskar. Eksploitasi sumber daya laut serta polusi air laut telah mengancam keberadaan terumbu karang. Berikut ini adalah kerangka hukum nasional Madagaskar untuk lingkungan pesisir dan pengelolaan sumber daya alam yang menguraikan permasalahan yang terjadi di pesisir Madagaskar. 1. Sumber daya hasil laut. Regulasi. Penangkapan ikan secara tradisional, berlayar, pemancingan pantai dan kolam tidak diatur, kecuali untuk tujuan perlindungan spesies seperti kura-kura untuk kapal kecil dan industri perikanan. Izin dikeluarkan oleh pemerintah dengan menjelaskan jenis ikan, alat, tanggal, dan ukuran lainnya. Penegakan hukum pada umumnya di nelayan berada di daerah terpencil, tidak terjemah oleh penegak hukum. Kehadiran polisi perairan tidak terlalu berarti karena hukuman sangat jarang diberikan kepada pelanggar hukum. 2. Terumbu karang. Regulasi melanggar tidak membuat aturan khusus kecuali di kawasan lindung. Eksploitasi yang mereka lakukan oleh undang-undang
Undang-undang umum tentang sumber daya, domain politik, publik, otorisasi dan penegakan tidak ada. 3. Kayu. Peraturan akses ke hutan diatur oleh Kementerian Air dan Kehutanan. Meskipun manajemen berbasis masyarakat mulai diakui dalam kerangka IP2. Penegakan akses sumber daya hampir gratis dalam praktiknya. 4. Penggunaan lahan. Peraturan pemukiman pribadi di tepi laut lebar 50 langkah. 25 di dalam kota. Harus disahkan Departemen Properti Negara dengan pembayaran pajak. Untuk sewa 30 tahun yang dapat diperbaharui. Penegakan hanya bangunan terpenting yang dikontrol. Selain itu, batas properti pribadi dan batas kota sering sangat kabur. 5. Polusi laut. Baik konversi PPB tentang hukum laut UNCLOS 1982 maupun konferensi internasional untuk pencegahan polusi dari kapal MARPOL 1973 telah diratifikasi. Selain itu, 3 konferensi yang diratifikasi belum ditransformasikan dalam hukum Madagaskar. Kebijakan lingkungan Malagasy didasarkan pada piagam disahkan oleh Majelis Nasional pada tahun 1990. Sejak tahun 1901, piagam telah dilaksanakan melalui program multidonor NEP yang terdiri dari 3 fase 5 tahunan dari 1991 hingga 2017 yang disebut Program Lingkungan IP 2 dan 3. NEP dilaksanakan oleh Kantor Lingkungan Nasional di bawah pengurusan Kementerian Lingkungan Hidup. Fase 5 tahun pertamanya. Program Lingkungan 1 IP tidak secara khusus menangani wilayah pesisir. Fase ini fokus kepada peningkatan alat manajemen lingkungan yang ada, terutama kawasan lindung dataran tinggi, tentang pembentukan entitas baru seperti Kantor Nasional Lingkungan, dan berusaha memodifikasi undang-undang lingkungan. Namun konvensinya ditandatangani pada tahun 1992 antara Komisi Kelautan India menyatukan Komoro, Madagaskar, Mauritius, Pulau Reunion, Prancis, dan Seychelles, dan Uni Eropa melahirkan program lingkungan regional untuk negara bagian Pulau Samudra Hindia Daya Barat. Ini adalah pengalaman pertama program ICM di Madagaskar dan terkonsentrasi di 2 lokasi demonstrasi pantai, yaitu wilayah Manabe Barat dan Fola Pointe Timur. NEP Fase 2 IP2 1997 sampai 2002 adalah program yang didanai oleh berbagai donor internasional, terutama UNDP, GIF, Bank Dunia, dan lainnya melalui kerjasama bilateral dan oleh pemerintah Madagaskar pada tahun 1995. Evakuasi EP1 menyimpulkan bahwa evaluasi diperlukan untuk EP2 untuk mengatasi masalah kawasan pesisir dan untuk mendukung pembangunan ICM. Karena itu ICM adalah salah satu tujuan strategis dari fase ini. Secara teoritis, semua komponen program, misalnya penggunaan ekosistem hutan, ekowisata dan ageras, memiliki peran untuk dimainkan dalam proses ICM untuk setiap masalah lingkungan atau metodologi manajemen yang mereka tangani. Mungkin bahwa komponen ICM tertentu akan diperlukan. Tujuan dari program ICM yaitu 1. Membantu kemajuan menuju eksploitasi sumber daya terbarukan yang berkelanjutan, meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat pesisir, dan mendukung pembangunan ekonomi Madagaskar. 2. Prinsip implementasi strategis, adopsi proses manajemen terpadu, adopsi proses desentralisasi, atur partisipasi dan konsultasi publik. 3. Tingkat tindakan nasional, regional, lokal. Pemerintah Madagaskar memiliki peraturan
undangan yang mengatur dan mengelola wilayah pesisir Madagaskar. Peraturan-peraturan tersebut dibuat oleh pemerintah serta meratifikasi perjanjian internasional untuk mengelola wilayah pesisir dengan mempertimbangkan berbagai sektor pengelolaan. A. Piagam Lingkungan Malagasy No 2004 kurang 015 dengan modifikasinya pada Agustus oleh Undang-Undang Nomor 2004/19 dan memberikan beberapa pengaturan lampiran hukum. Desember membawa Piagam Lingkungan dan Undang-Undang Nomor 97 sampai dengan 6 Juni 1997 memberikan gambaran umum secara prinsip dasar manajemen lingkungan dan garis pantai tertentu. Baik, langsung saja. Hingga saat ini belum ditemukan definisi yang tepat dan baku untuk menggambarkan wilayah pesisir. Namun demikian, terdapat kesepakatan umum bahwa wilayah pesisir adalah suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan. Apabila ditinjau dari garis pantai, maka wilayah pesisir mempunyai dua macam: batas yang ini sejajar dengan garis pantai dan tegak lurus garis pantai. Namun demikian, batasan tersebut tergantung pula dengan karakteristik lingkungan, sumber daya yang ada di sistem negara bersangkutan. Dahuri 2001 berpendapat bahwa pengelolaan sumber daya pesisir dan lautan terpadu adalah suatu pendekatan pengelolaan wilayah pesisir yang melibatkan dua atau lebih ekosistem, sumber daya dan kegiatan pemanfaatan pembangunan secara terpadu integrated guna mencapai pembangunan wilayah pesisir secara berkelanjutan. Cicin-Sains dan Knetsch 1998 menyatakan bahwa pengelolaan terpadu adalah suatu proses dinamis dan kontinu dalam membuat keputusan untuk pemanfaatan, pembangunan dan perlindungan kawasan pesisir, lautan beserta sumber daya alamnya serta berkelanjutan. Secara teknis didefinisikan bahwa suatu upaya pemanfaatan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan yang terdapat di dalam kawasan pesisir dan lautan untuk kesejahteraan manusia sedemikian rupa sehingga laju tingkat pemanfaatan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan juga termasuk tidak melebihi daya dukung carrying capacity, yaitu komponen suatu kawasan untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin menimbulkan kerusakan pada kawasan pesisir. Wilayah bentang lahan kepesisiran ini dapat diidentifikasi potensi sumber daya wilayahnya berdasarkan karakteristik fisik, biologi, dan sosial budaya di wilayah tersebut. Wiono dan Sunanto 2011, wilayah kepesisiran merupakan wilayah yang memiliki ciri khas tersendiri karena wilayah ini merupakan hasil dari pertemuan wilayah daratan dan lautan sehingga membentuk wilayah sendiri yang dinamai wilayah kepesisiran berdasarkan aspek geografi karakteristik. Bentuk lahan yang ditemukan pada wilayah kepesisiran ini yaitu bentuk lahan asal proses aktivitas gelombang laut, marin, dan bentuk asal proses angin, Auelian. Shepard dalam Polipetik 1984 membagi tipologi pesisir menjadi dua klasifikasi besar, yaitu pesisir primer dan pesisir sekunder. Pesisir primasi coast yaitu pesisir yang konfigurasinya terbentuk karena adanya kontrol dari proses-proses berasal dari aktivitas marin, atau bisa dikatakan lebih dikontrol oleh proses-proses yang berasal dari darat, konvergensial. Sedangkan pesisir secondary coast yaitu pesisir yang konfigurasinya terbentuk karena adanya kontrol dan proses-proses berasal dari marin, termasuk karena aktivitas organisme yang ada di laut. Pesisir primer dibagi menjadi 4 tipologi, yaitu land erosion coast, volcanic coast, scleroid shaft coast, dan subaerial deposition coast.
Pengaruh dari erosi pada lahan-lahan bawah di daratan yang diikuti oleh proses inundasi oleh laut. Dinamika yang kuat adalah tipe yang berbaur di lautan. Madagaskar merupakan pesisir yang mempunyai banyak cabang ilmu, yaitu karakteristik sehingga nampak garis pantai yang tidak teratur. Subaerial deposition coast adalah tipe pesisir yang terbentuk atau akibat lumpur. Deposition coast adalah tipe yang terbentuk oleh akumulasi secara langsung material sedimen sungai, glasial, angin, atau akibat longsor lahan ke arah laut. Volcanic coast adalah tipe pesisir yang terbentuk sebagai akibat proses vulkanik. Dapat berupa pesisir aliran lava. Tepra coast yang terdiri dari material peringkat teknis dan pesisir akibat letusan gunung api. Jenis pesisir primer yang terakhir adalah structurally shaped coast, yaitu pesisir akibat letusan gunung api. Pesisir yang terbentuk akibat proses patahan atau pelipatan atau intrusi batuan sedimen seperti kuba, garam, atau lumpur laut dangkal. Pesisir semacam ini biasanya mengalami dinamika berupa abrasi pada dinding elipsnya. Pesisir yang terbentuk oleh deposisi material sedimen marin termasuk dalam jenis ini adalah pesisir yang berpenghalang dengan garis pantai yang terbentuk oleh akibat aktivitas gelombang yang mungkin membentuk suatu pola garis pantai yang lurus atau tidak teratur. Tipe terakhir adalah coast built by organism, yaitu pesisir yang terbentuk akibat aktivitas hewan atau tumbuhan, termasuk di dalamnya terumbu karang dan tumbuh-tumbuhan mangrove. Geomorfologi merupakan ilmu yang mempelajari mengenai bentuk lahan, menjelaskan proses dan perkembangan yang membentuknya serta hubungan tersebut di bumi, baik yang terdapat di atas permukaan laut maupun berada di bawah laut. Bentuk lahan didefinisikan sebagai gambaran atau kenampakan permukaan bumi. Bumi yang terjadi akibat adanya proses geomorfologis sehingga menimbulkan terjadinya karakteristik tertentu di wilayah permukaan bumi. Geomorfologi kepesisiran merupakan salah satu cabang dari ilmu geomorfologi yang berfokus pada aktivitas laut dan samudra. Geomorfologi kepesisiran merupakan hasil dari interaksi dan interpotensi berbagai bentuk lahan yang digambarkan melalui bentang lahan kepesisiran, sehingga bentang lahan kepesisiran memiliki wilayah yang kompleks. Wilayah kepesisiran merupakan wilayah yang di dalamnya terdapat aktivitas manusia yang berinteraksi dengan lingkungannya, baik dengan lingkungan wilayah darat maupun dengan lingkungan wilayah laut, sehingga di dalamnya terdapat habitat dan ekosistem yang menyediakan berbagai macam sumber daya, ikan, minyak bumi, mineral, pertambangan, pariwisata, dan lain-lain, untuk dikelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat pesisir. Wilayah kepesisiran merupakan wilayah peralihan antara ekosistem darat dan laut, sehingga memiliki ciri khas tersendiri. Hal ini tentu memberikan potensi sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan yang sangat kaya. Lanjut, untuk dimanfaatkan sumber daya sehingga mendorong berbagai instansi untuk melakukan pemanfaatan. 2.4 Penilaian kritis. Dari studi literatur mengenai pengelolaan pesisir yang ada di Madagaskar, meskipun termasuk negara tidak maju, pengelolaan pesisir Madagaskar yang mengacu pada Integrated Coastal Zone Management (ICZM) telah memiliki alur yang jelas dari pemerintah pada sampai ke daerah pemerintah Madagaskar.
yang mengelola pesisir melalui regulasi-regulasi yang diterbitkan baik berupa peraturan perundangan maupun meratifikasi perjanjian internasional. Selain itu, Madagaskar telah melaksanakan program lingkungan sebagai kebijakan nasional yang berdasarkan pada Piagam Malagasy. Madagaskar juga memiliki MCA yang berfungsi untuk menjalankan kebijakan ICM untuk melakukan pengelolaan pesisir. ICM dilaksanakan melalui program lingkungan 5 tahunan yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan di pesisir. Pengelolaan pesisir yang dilakukan oleh MCA bertujuan untuk mengelola pesisir secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, lingkungan, dan hubungan regional. Madagaskar menghadapi permasalahan-permasalahan yang melanda pesisir negara tersebut seperti erosi, sedimentasi, dan yang paling besar adalah adanya eksploitasi sumber daya laut yang dapat mengancam terumbu karang. Adanya tekanan jumlah penduduk mengakibatkan peningkatan eksploitasi sumber daya laut seperti penangkapan ikan, teripang, karang-karang, dan penggunaan terumbu karang sebagai bahan bangunan. Hanya saja jika melihat kerangka hukum nasional yang ada, pencegahan hukum terdapat peraturan tidak dijalankan dengan benar. Indikator yang dapat digunakan adalah kerusakan terumbu karang yang ada di Madagaskar. Berdasarkan data yang diusun oleh Asklimi tahun 2012 di Madagaskar, terumbu karang yang ada di Madagaskar secara umum dikategorikan dalam Apprendi 2 CITES dan Agnes 2 Protokol Konvensi Nairobi. Padahal Madagaskar telah meratifikasi protokol Konvensi Nairobi, merupakan daftar dari spesies yang tidak terancam kepunahan, tetapi mungkin akibat terancam punah apabila perdagangan terus berlanjut tanpa adanya pengantaran. Sedangkan Agnes 2 adalah pencemaran oleh limbah kimia beracun dalam bentuk curah. Pesisir Madagaskar dengan kekayaan keanekaragaman hayatinya memerlukan pengelolaan yang baik dengan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang ada. Beberapa perjanjian internasional telah diratifikasi, perlu ditransformasikan menjadi undang-undang oleh Madagaskar. Bab 3 penutup 3.1 Kesimpulan. Madagaskar terdapat 4 tipologi pesisir yang diidentifikasi berdasarkan geomorfologi genesis. Keempat tipologi tersebut adalah tipe vulkanik, erosi darat, endapan darat, dan endapan sungai. Tipologi yang mendominasi pesisir. Madagaskar adalah tipe endapan sungai. Pantai timur Madagaskar memiliki topografi yang sangat curam jika dibandingkan dengan pantai barat yang lebih landai. Meskipun termasuk negara tidak maju, pengelolaan pesisir Madagaskar yang mengacu pada Integrated Coastal Zone Management (ICZM) telah memiliki alur yang jelas dari pemerintah pusat sampai ke daerah. Pemerintah Madagaskar mengelola pesisir melalui regulasi-regulasi yang diterbitkan baik berupa peraturan perundang-undangan maupun memplikasi perjanjian internasional. Hanya saja jika melihat kerangka hukum nasional yang ada, penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan-peraturan tidak dijalankan dengan benar. Saran saya 3.2 saran untuk pengelolaan pesisir Madagaskar yang dapat membantu mempertahankan keberagaman ekosistemnya dan mendukung kesejahteraan masyarakat lokal, yaitu dengan melakukan konservasi ekosistem, melakukan pengelolaan yang berkelanjutan, dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Baik, itu saja materi dari saya, dan itu juga penutup dari presentasi saya kali ini. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.